Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini gua akan menceritakan film War for the Planet of the Apes yang merupakan sequel ketiga dari film monyet-monyet yang sebelumnya. Pada sequel ketiga ini, perang antara manusia dan kera tidak bisa dihentikan. Masing-masing memiliki kekuatan dan tujuannya sendiri-sendiri. Lalu, bagaimana filmnya? Mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, sekelompok tentara sedang bersiap-siap menyerang benteng pertahanan dari koloni kera. Saat itu, tanpa ampun para tentara ini membantai semua kera yang ada di depan mata mereka. Namun, tidak sampai di sana, para kera pun balik menyerang hingga mereka dapat memenangkan pertempuran itu. Sisir yang masih menjadi pemimpin koloni kera mendatangi markas dan melihat beberapa prajurit yang masih hidup. Dan seekor gorila pemberontak di mana Sisir menjelaskan jika para kera tidak ingin berperang, lalu membebaskan mereka untuk menjadi pesan agar pemimpin koloni manusia memberhentikan perang ini. You letting us go? Tell your He will see we are not savages. Setelah itu, para kera pun melakukan penghanyutan mayat kera yang terbunuh atas perang sebelumnya. Why didn't I see that he could not forgive? Tak lama, muncul anak Caesar dan Rocket yang baru saja pulang berkelana untuk mencari tempat tinggal baru untuk para kera. Welcome home, Rocket. Ketika malamnya, anak Caesar menceritakan tentang tempat tinggal baru untuk para kera yang dimana tidak bisa dijangkau oleh manusia. Saat itu, Caesar pun berpikir akan mencari cara agar mereka dapat pergi dari sana dengan aman. Yes. We must find a safe way out. Apes. Together. Namun, pada tengah malam saat semua kera sedang beristirahat, Caesar menyadari kalau ada seseorang yang berada di markasnya, lalu mencoba mengeceknya, dan meninggalkan anak dan istrinya. Sayangnya, tak lama ia pergi, datang seorang pria yang menjadi pemimpin militer, membunuh anak dan istri Caesar. Saat itu, beruntung anak Caesar yang paling kecil masih hidup, di mana ia ternyata sedang bersembunyi. Ketika paginya, para kera bersiap-siap untuk pergi ke rumah baru mereka.
Namun, saat itu Caesar yang ingin membalas dendam atas kematian anak dan istrinya, memutuskan tidak ikut bersama mereka dan menyerahkan anak kecilnya ke salah satu kerabat Tina. When I find him, the soldiers will all come after me. Caesar yang tidak ikut bersama kelompoknya membuat Morris, Rocket, dan salah satu gorila yang bernama Luka memutuskan untuk membantu Caesar membalaskan dendamnya. I may not make it back. Ketika mereka sampai di sebuah pemukiman kecil yang nampak sepi, saat itu mereka bertemu seorang pria yang tiba-tiba dibunuh Caesar. Tak lama, mereka pun mendengar suara berisik dari salah satu rumah, di mana terdapat seorang anak kecil di sana yang kemungkinan anak dari pria yang dibunuh Caesar. Morris yang tidak tega melihat sang anak sendirian akhirnya memutuskan untuk membawanya. Mereka pun akhirnya sampai di kamp tentara, di mana saat itu Caesar melihat gorila putih pengkhianat ada di sana. Ketika itu, Caesar pun mendatangi sang gorila putih diam-diam, lalu menanyakan soal kolonel yang membunuh anak dan istrinya. Si gorila putih pun memberitahu jika kolonel dan beberapa pasukan telah pergi untuk bertemu dengan tentara lain di perbatasan. My son. Tak lama, tiba-tiba muncul dua tentara di luar yang membuat Caesar dan anak buahnya menutupi mulut si gorila putih agar tidak bersuara yang mengakibatkan Caesar tanpa sengaja membunuh sang gorila. Paginya, semua pasukan berangkat meninggalkan camp yang diikuti Caesar dari belakang. Mereka pun akhirnya berhenti di suatu tempat yang tampaknya dituruni salju. Saat itu, para tentara terlihat berhenti dan beberapa kali menembak sesuatu. Ternyata, mereka menembak beberapa tentara yang sepertinya tidak dapat berbicara atau kemungkinan mengalami penyakit. Caesar yang kehilangan jejak para militer berusaha mencarinya dengan menaiki menara sinyal. Namun tak lama, mereka melihat seseorang yang mencuri senjata dan kuda mereka. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan, di mana ternyata itu bukanlah seorang manusia, melainkan kera kecil yang tinggal di sebuah bangunan. Ketika itu, Caesar menanyakan tentang si kera kecil tersebut, di mana ternyata ia awalnya berasal dari kebun binatang, lalu kabur untuk kehidupan yang lebih baik. Saat itu, si kera ternyata tahu tempat markas para tentara, di mana Caesar memintanya untuk mengantarnya ke sana. Is it far? Can you take us? Human zoo?
I come here, very safe here. Never go back. No. Please, you must take us. No. Maybe I take. Ketika paginya, mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke markas para tentara. Caesar dan Luka yang sedang memantau markas tentara bernasib buruk di mana saat itu ada dua tentara yang memergoki mereka dan sayangnya si Luka pun harus mati tertembak karena melindungi Caesar. Kesedihan nampak terlihat dari raut wajah Caesar dan kera lainnya, bahkan si gadis kecil. Caesar yang merasa bersalah memutuskan untuk menuntaskan masalah ini sendirian. Ketika ia mendekati markas tentara tersebut, kagetnya ia saat melihat beberapa kera telah mati tergantung dan koloni kera yang telah ditahan di sebuah kandang. Pada saat itu, satu kera ternyata masih bertahan hidup, di mana ia mengatakan kepada Caesar bahwa kolonel tentara menahan para kera untuk ditugaskan membangun tembok besar. Lalu tak lama, sesaat si kera telah mati, muncul dari belakang gorila pengkhianat memukul Caesar sampai pingsan. Ketika Caesar sadar, ia bertemu dengan sang kolonel, di mana saat itu Caesar sangat ingin menghajarnya. Singkat cerita, Caesar pun akhirnya dibawa ke penjara kera, di mana saat itu banyak kera di sana tidak memperdulikannya. Let's go. Paginya, semua kera pun dipaksa untuk bekerja yang sebelumnya disiksa dulu oleh beberapa kera pengkhianat. Pada saat itu, terjadi insiden di mana seekor kera tanpa sengaja berbuat kesalahan lalu dihukum cambuk oleh si gorila pengkhianat. Ketika itu, Caesar yang tidak tega melihat sang kera dicambuk, lantas berteriak untuk menghentikan perbuatan tersebut, yang membuat kera lain berhenti bekerja dan mendukung Caesar. Namun sebagai penggantinya, Caesar pun harus menerima hukuman atas keberaniannya itu. Setelah selesai dicambuk, kolonel meminta Caesar untuk meminta para kera bekerja kembali. Namun Caesar yang tidak mau mengikuti perintah si kolonel, berakibat kera yang sebelumnya dihukum ditembak mati oleh si kolonel. 5, 4. Saat detik-detik Caesar ingin ditembak, seekor kera betina pun mengangkat batu menunjukkan bahwa mereka akan bekerja kembali. Malamnya, Morris dan Rocket sedang berpikir bagaimana cara agar mereka dapat masuk ke markas tersebut dan menolong kera-kera lain. Saat itu,
tiba-tiba mereka menemukan terowongan bawah tanah yang terhubung langsung ke markas para tentara. Ketiga paginya, para kera pun diberi makan sesuai permintaan Caesar kepada kolonel. Namun, tidak dengannya, ia yang sedang digantung malah dipermainkan oleh si gorila pengkhianat, di mana ketika itu si gorila dengan sengaja menyiram Caesar dengan air padahal kondisi cuaca yang sangat dingin. Kembali lagi ke Morris dan tim, di mana saat itu si gadis kecil dengan beraninya mendekati ke markas tentara untuk memberi Caesar minum dan makanan. No, no. Come. Tak lama datang kolonel dan sekelompok tentara yang mengarah ke gadis kecil tersebut. Lalu Caesar pun menyuruhnya untuk bersembunyi. Quick. Saat itu, Rocket yang khawatir jika sang gadis akan dibunuh jika terlihat oleh tentara, lantas mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian para tentara. Di mana ketika itu Rocket pun harus dipenjara juga. Ketika paginya, semua kera pun kembali dipaksa bekerja, di mana saat itu mereka juga sedang merencanakan sesuatu untuk kabur dari sana. Ketika malamnya, saat semua kera telah masuk ke kandang, giliran Morris dan si kera kecil beraksi, di mana si kera kecil telah membuat lubang di kandang para kera dewasa. Come see. 5, 36, 37, 30, 37. What? No. Namun saat itu sangat disayangkan rencana mereka yang ingin membuat lubang ke kandang anak para kera harus terhenti karena terowongan yang mengarah ke sana telah banjir dan tidak dapat dilalui. Sisa dan kera lain pun memikirkan rencana lain agar mereka dapat menyelamatkan para anak-anak kera. Rencana mereka pun berhasil sesaat mereka mempermainkan salah satu penjaga di sana dan mengambil kunci kandang para kera. Di mana saat itu Rocket dengan sengaja melempar kotorannya ke kepala si penjaga. Was it you? Caesar pun akhirnya dapat membebaskan para anak kera dari kandangnya. Tidak hanya anak-anak, para kera dewasa pun akhirnya dapat kabur dari sana, namun tidak dengan Caesar yang masih ingin membalaskan dendamnya. Cannot escape mine. Saat para kera sedang kabur, tak lama markas tersebut diserang oleh tentara lain menggunakan roket yang diluncurkan helikopter.
Kembali lagi ke Caesar yang telah berada di kamar si kolonel dan mendapati dirinya sedang sekarat karena virus. Pada saat itu, si kolonel pun sepertinya telah ikhlas jika ia dibunuh oleh Caesar. Namun, Caesar yang melihat si kolonel telah tak berdaya memilih untuk tidak membunuhnya, namun sang kolonel memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Pasukan tentara yang telah menjatuhkan helikopter terakhir milik musuh akhirnya melihat para kera sedang lewat, di mana mereka menembaki kera-kera tersebut. Caesar yang melihat kejadian itu berusaha menghentikan para tentara tersebut dengan ingin melempar granat ke bahan bakar minyak yang bocor. Namun sayang, sebelum ia berhasil melempar granatnya, Caesar pun terkena serangan panah dari manusia yang tidak tahu diri yang pada awal film sebenarnya telah diselamatkan oleh Caesar. Ketika itu, si gorila pengkhianat melihat Caesar yang telah berada di ujung tanduk kematian, akhirnya berbalik membantu Caesar, di mana ia menembak si tentara tak tahu diri tersebut dengan dibayar nyawanya sendiri. Setelah Caesar berhasil meledakkan tangki minyak tersebut, ia pun kabur dengan melewati terowongan yang sebelumnya telah dibuat. Pada saat ia keluar, Caesar melihat ribuan tentara dari utara berbaju putih sedang menyerbu markas tentara lainnya. Tampak semua tentara tersebut bahagia karena telah memenangkan peperangan tersebut. Namun tidak bertahan lama, sesaat beberapa tentara di sana melihat Caesar dan ingin menembaknya, mereka pun harus mati semua karena terjadi longsor salju saat itu. Para kera yang lihai dalam panjat memanjat akhirnya selamat dari longsor tersebut, begitupun dengan Caesar. Semua kera pun akhirnya melanjutkan perjalanan menuju rumah baru mereka yang dipimpin langsung oleh Caesar. Mereka pun akhirnya sampai di rumah baru mereka yang tampak damai dan indah. Namun di sisi lain, Caesar yang sebelumnya memiliki luka panah akhirnya mati dengan damai, lalu film pun berakhir. Worry. With or without me. Son. For us. Oke sobat, pada sequel ketiga ini merupakan akhir dari Caesar dan koloninya, di mana mereka akhirnya menemukan rumah baru yang jauh dari manusia.
Pada film ini dapat kita lihat betapa banyaknya manusia yang tidak memiliki peri kebinatangan. Mereka dengan kejamnya menyiksa makhluk hidup lain tanpa belas kasihan. Caesar. Oke sobat, sampai di sini dulu videonya. Nantikan cerita film-film berikutnya dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.